orang tua terluka ya itu kayaknya sudah di luar tanggung jawab saya ya kalau kayak begitu ya. Karena yang saya bahas kan bahasan ya yang saya bahas kebenaran dan itu berdasarkan data kan kayak gitu. Jadi ya udah saya nggak akan berhenti di situ, saya terus aja lakuin apa yang saya lakukan karena memang niatnya saya sih dulu bikin channel YouTube. Di sini ketemu Mbak Suti, ketemu ibu-ibu yang ada di sini, masya Allah, alhamdulillah. Ya selama ini bergeraknya hanya di sosial media aja karena nggak keluar rumah gitu. Jadi dikurung suami di rumah terus. Sesuai hadis Nabi ya, ibu-ibu ya. Kalau muslimat jihadnya di rumah ya ibu ya. Ya alhamdulillah. Makasih ya Mbak ya sudah menyempatkan pada pagi hari ini bertemu kita ibu-ibu dan juga Pak Tayat di Fata yang ingin mendengarkan sharing dari Mbak Khadijah untuk kita sama-sama belajar dan menambah keilmuan kita. Tadi Mbak Khadijah sebelum maju bilang ke saya ini tiba-tiba datang sini ya mau ngomong di pesantren lagi kan biasanya saya yang ceramahin ini Mbak katanya gitu. Tapi yang namanya ilmu datang dari mana aja ibu-ibu ya. Apalagi Mbak Natali yang hijrah sebelumnya dari Nasrani kemudian masuk ke Islam menjadi mu'alaf, tentu akan banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan dan menambah keimanan kita insya Allah yang Islamnya udah warisan gitu kata Amir Markas Pak Taubri. Ya kita warisan dari lahir udah Islam aja gitu tanpa kalau Mbak Khadijah ada perjuangannya gitu untuk bisa menemukan Islam. Nah tadi saya bacakan biodatanya Mbak lahir di Manokwari, jauh banget Mbak, tiba-tiba sampai di sini. Gimana Mbak? Apa asli orang sana atau dulu orang tua ada dinas di Manokwari? Iya dulu orang tua saya itu tugasnya di sana. Jadi papa saya itu bekerja di LSM Kristen yang kerjanya yang melayani masyarakat, semua full disupport sama kantornya tapi dengan embel-embel kekristenan. Jadi dulu tugasnya di Papua, papa, kemudian saya masih bayi pindah ke Pontianak, pindah lagi ke Singkawang, ke NTT, ke Malang, NTT, Malang lagi, sekarang alhamdulillah di Malang. Berarti numpang lahir di Manokwari ya Mbak? Iya numpang lahir aja, masih bayi-bayi udah pindah. Nah, Ibu, kalau kita tahu Manokwari ini di Papua itu adalah kota Injil ya Mbak ya? Iya Manokwari kota Injil. Manokwari itu kota Injil di Indonesia gitu. Kalau Indonesia juga punya Serambi Mekah ya, Aceh juga punya kota Injil di Manokwari ini gitu. Jadi Mbak Natali sendiri ternyata lahirnya di kota Injil, tapi tidak berpengaruh ya Mbak, pada akhirnya justru bertemu dengan Islam. Alhamdulillah yang penting akhirnya ya dapat Islam dan semoga dimatikan juga dalam nikmat Islam. Amin, amin. Ya ibu-ibu, talk show-nya akan terus berjalan dan ibu-ibu juga harus menyiapkan pertanyaan nanti. Jadi biar rame gitu ya dan ibu-ibu bisa lebih tahu dan bisa menanyakan apa yang ingin ditahu dari Mbak Khadijah ini. Nanti kalau ada waktu kita bahas insya Allah. Ya langsung aja Mbak Khadijah, bisa nggak diceritakan pengalamannya dari awal hingga akhirnya bisa menemukan Islam gitu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya di sini saya takut sekali berhadapan dengan para senior-senior ustazah-ustazah di sini ya. Saya yang sama sekali nggak ada ilmunya apa-apa, disuruh bicara di depan orang-orang yang berilmu tinggi. Apa yang harus saya bicarakan itu saya nggak tahu gitu. Nah, tapi di sini saya hanya ingin semoga mau didengar ya, semoga mau didengar karena saya hanya ingin berbagi kisah yang pernah saya alami yang kemungkinan besar di sini nggak dialami oleh ibu-ibu yang berilmu di sini gitu ya. Nah kita sering dengar ustazah-ustazah di sini pasti udah sering dengar kisah-kisahnya sahabat Nabi menyembunyikan keimanannya gitu ya saat mereka hijrah gitu ya. Nah itu, tapi kalau saya ini ternyata nggak cuma mendengarkan, tapi saya ini justru malah mengalami walaupun tidak sehebat sahabat-sahabat Nabi ya. Tapi saya sendiri juga mengalami di mana saya ini menyembunyikan keimanan saya. Nah jadi dulu sebenarnya kalau ditanya dari awal nanti sampai besok nggak selesai, nggak pulang-pulang ku ke Malang. Ya. Sebenarnya ya dari awal saya ini kan saya lahirnya di keluarga Kristen.
dengan nama Natalia Iriani ya. Kemudian papa itu sama mama keluarga yang dibilang Kristen yang sangat-sangat ngebentuk anaknya tuh jadi Kristen yang harus benar-benar Kristen gitu, Kristen banget. Jadi manut banget sama apa yang pengajaran dari gereja kayak gitu kan. Diajarin Yesus Tuhan, manut aja Yesus Tuhan. Diajarin harus ke gereja aja. Baca Alkitab atau Bible, baca aja. Itu aja rutinitasnya. Tapi ternyata alhamdulillah dari saya kecil, Allah itu menciptakan otak saya itu untuk berpikir dengan hal-hal yang ini kok diajarinya nggak masuk akal ya. Ini diajarinya kok begini banget ya gitu ya. Contoh simpel kan kayak saya diajarkan Yesus itu Tuhan gitu. Tapi ternyata kalau saya baca-baca di kitab suci saya yang lama, Yesus itu mengaku sebagai utusan. Nah, Yesus pun di dalam kalau dia mengaku utusan itu banyak sekali beberapa ayat di dalam kitab suci yang lama saya ya. Nggak apa-apa saya sebut di sini sekalian ya. Ini juga kemungkinan nanti kalau buat ustazah-ustazah di sini biasanya bacanya Al-Qur'an ya, mungkin penasaran pengen tahu juga gitu di sana. Jadi dalam Yohanes 17 ayat 3 di situ Yesus mengatakan engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi di situ Yesus mengatakan Yesus utusan. Dan di Markus 12 ayat 29 Yesus katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini saya merasa Yesus itu punya Tuhan. Di Matius 12 ayat 18, Yesus itu ternyata hamba Tuhan. Kita baca satu perikop jelas judulnya, Yesus hamba Tuhan. Nah jadi kalau saya dengan akal yang sehat dari sejak saya kecil saya bingung. Ini saya diajarin dari gereja, guru sekolah minggu ngajarin Yesus itu Tuhan. Tapi ternyata Yesus bilang Tuhan Allah kita dan Yesus hamba Tuhan. Kalau tanya dulu ke guru sekolah minggu dibilang, ya Tuhan kamu Yesus, kalau kamu ragu kamu dosa. Takut ya. Nah, tapi ya sudah alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya terus walaupun dalam menjalani keyakinan saya yang lama itu dibilang yakin ya nggak yakin ya karena ragu-ragu terus ya. Tapi tetap dengan di agama yang lama masih keraguan, tetap berpikir-pikir terus di mana Yesus kelaparan, Yesus kena prank sama pohon ara, itu ada di Matius 21 ayat 18 sampai 19. Dia kena prank sama pohon ara, dia lapar. Yesus lapar, lihat pohon ara dari jauh dikira ada buahnya, ternyata Yesus jalan mendekati pohon ara, nggak ada buahnya, udah lapar, nggak jadi makan gitu ya. Dan akhirnya pohon aranya dikutuk. Ini jadi hal-hal yang kayak gitu, saya tuh berpikir, kalau saya kelaparan, saya berdoa kepada Tuhan yang sedang lapar, kayak gimana? Kayak gimana saya kelaparan berdoa kepada Tuhan yang lapar? Gak mungkin kan saya ajak ayo Tuhan beli makan bareng, gak mungkin kan. Rebutan makan juga gak mungkin, pasti saya ngalah kan sama Tuhan kan. Nah terus Tuhan juga kok bisa kena prank sama pohon ara gitu. Yang saya pikirkan akal sehat saya tuh pasti harus menerima Tuhan itu maha tahu, maha segala-galanya, gak pernah lapar, gak pernah tidur. Ternyata kayak begitu, ini yakin nih Tuhan kayak begitu. Dia kena prank, saya kalau punya masalah, saya berdoa kepada Tuhan yang tidak tahu tentang jangankan tahun depan besok pohon ara yang di depannya itu dari jauh dia aja nggak tahu gimana kalau saya punya masalah saya berdoa kepada Tuhan yang tidak maha tahu. Nah jadi ini udah jelas nih. Ini kalau saya pikir nih dengan akal sehat saya ya, hal-hal kayak gini ini nggak ada bedanya sama saya. Manusia banget kan kayak gitu. Nah tapi denganlah doktrin juga ya. Doktrin gereja itu kuat banget. Ragu itu dosa. Katanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Katanya di saat dia lapar itu ketuhanannya itu bukan, tapi kemanusiaannya. Dan saat Yesus bermujizat katanya itu ketuhanannya. Padahal kalau kita mau jujur, kita baca aja lah, sampai perjanjian lama banyak nabi-nabi yang gak kalah hebat di zamannya kan, bermujizat. Yesus juga bermujizat, berdoa dulu sama. Nah itu jadinya, kalau pikir pakai akal sehat, melawan doktrin, ini manusia banget nih, bukan Tuhan nih.
Gitu. Ya, tapi terlalu banyak. Makanya tadi saya bilang kalau saya ceritain semuanya sampai besok nggak selesai. Sampai minggu depan kayaknya juga nggak selesai. Ya, tapi simpelnya ini di sini saya mempelajari benar-benar di mana apa sih yang Yesus katakan kan kayak begitu. Karena ada pengajaran yang berbeda antara Yesus dan juga Paulus yang diakui sebagai rasul. Nah, Paulus itu kan rasul yang diimani oleh orang Kristen ya, sebagai utusannya mereka itu. Ternyata ajarannya kan berbeda. Di mana Paulus itu mengajarkan ada penebusan dosa, sedangkan Yesus sendiri ajarannya sama dengan nabi-nabi yang terdahulu, sama semua. Nah, jadi di situ saya memilih saya harus menjadi pengikut Paulus atau pengikut Yesus. Karena saya mencintai Yesus, saya pengen menjadi pengikut Yesus. Yesus ngaku utusan. Yesus adalah hamba Tuhan. Agama yang memuliakan Yesus sebagai utusan hanya Islam. Di dalam keyakinan Judaism, Yesus itu nggak dimuliakan, justru dihinakan sehina-hinanya. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan, wah disembah-sembah sampai dijadikan Tuhan. Nah, di sini saya ingin memposisikan Yesus seperti apa yang Yesus akui. Pernah dulu saya hampir gagal mu'alaf, itu karena begini, saat saya sudah yakin Yesus Islam nih, Yesus utusan nih, saya mau mu'alaf. Dulu saya pernah yakin sekali. Ternyata tiba-tiba ada aja ya ujian datang ya. Tiba-tiba itu, aduh ini mic-nya kenapa ini? Mengajak bercanda ini mic-nya ini. Nah terus tiba-tiba itu papa saya menyodorkan satu ayat. Karena selama ini saya baca kan nggak pernah ada tuh Yesus ngaku Tuhan kan nggak pernah ada. Ternyata tiba-tiba Yesus itu mengaku, kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan. Memang katamu tepat, akulah guru dan juga Tuhan. Itu ada di Yohanes 13 ayat 13. Nah, jadi ini saya penasaran kok ada gitu ya. Saya cari sampai ke bahasa aslinya. Sebelum ke bahasa asli saya lihat ternyata versi-versi yang lama itu Tuan, itu junjungan. Jadi guru dan Tuan, guru dan junjungan. Kok Tuan jadi Tuhan? Gak mungkin dong suami saya ya, saya kenal dulu Tuan Imam, 10 tahun kemudian jadi Tuhan Imam, kan ngeri ya. Ngeri banget ya. Tuhan kok jadi Tuhan gitu. Nah jadi ini saya cari sampai original teksnya. Istilahnya kalau kita kan Al-Quran terjaga ya. Bahasa aslinya kan dari dulu itu terus kan. Nah bedanya dengan orang Kristen itu kitab sucinya udah terjemahan. Sangat sedikit sekali di muka bumi ini orang Kristen yang mengerti original teksnya, mengerti bahasa aslinya apa, yang ditulis apa, itu sangat sedikit yang mengerti itu. Yang mau tahu juga sedikit banget. Di situ saya cari tahu ternyata original teksnya itu yang diterjemahkan menjadi Tuhan di terjemahan baru itu ternyata diambil dari kata kurios, bahasa Greek ya, Yunani, kurios. Ternyata kurios itu saya coba terjemahkan berbagai bahasa. Ternyata ke bahasa Inggris cuma mister, ke bahasa Indonesia cuma bapak, ke Malaysia cuma enci. Jadi nggak ada satu kamus pun yang menerjemahkan kurios itu sebagai Tuhan, sebagai God, itu nggak ada. Nah jadi ternyata ya Yesus memang benar-benar hanya mengaku sebagai kurios atau Tuan. Nah makanya di sini bahkan kalau kita bilang Paulus ajarannya berbeda pun dengan apa yang Yesus ajarkan, di mana ada penebusan dosa gitu ya. Nah, tapi di sini Paulus sendiri pun kalau kita mau korek sampai original teksnya juga di Bible, Paulus sendiri juga nggak berani loh mentuhan-tuhankan Yesus, itu nggak berani. Karena di dalam original teksnya ini ada Paulus itu di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Di situ Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada, ini terjemahannya dulu ya, bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah kenapa kok ada Allah yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus gitu ya. Itu terjemahan. Ternyata originalnya enggak. Paulus membedakan yang mana kurios, yang mana theos. Apa itu theos? Theos itu baru artinya Tuhan, sudah pasti Tuhan, itu ditulis theos. Makanya Tuhannya Yesus itu ditulis theos sama penulis original teksnya.
Sama Paulus ditulis Theos, untuk menulis sesembahannya Yesus, Tuhannya Yesus. Nah, jadi di sini sangat berbeda sekali artinya kurios dan Theos gitu. Jadi mau cari sampai dari Kejadian sampai Wahyu, kalau Kejadian Ibrani ya, nggak ada kurios Theos, di Perjanjian Baru aja adanya. Nah itu nggak ada satupun di dalam Injil yang mereka imani itu Injil ya, tapi kalau kita udah bukan lah. Bagi mereka Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan. Nah itu kita mau cari sampai Wahyu pun nggak ada satupun yang menyatakan Yesus itu adalah Theos, yang artinya sudah pasti Tuhan, itu nggak ada. Nah ini sebenarnya itu yang benar-benar mendasar gitu ya, kalau untuk berdasarkan dari kitab suci yang lama. Karena apa? Memang saya jujur dulu tuh saya sampai syahadat, saya nggak pernah nyentuh yang namanya Al-Quran. Saya nggak pernah mendengar ceramah ustadz, ceramah-ceramah ustazah, ustadz, dengerin baca Al-Quran online pun juga nggak pernah dulu saya. Waktu masih sebelum syahadat. Murni belajar dari kitab suci yang lama. Nah tapi kenapa kok bisa masuk Islam ya? Kan belum pernah dengar Al-Quran. Nah itulah. Jadi sebenarnya untuk teman-teman kan yang di luaran Islam, itu mereka udah banyak yang ketakutan tentang Islam duluan. Bahkan mereka nggak cuma takut, ada yang jahat. Nggak semua ya, ada beberapa yang jahat. Mereka sampai sengaja membaca Al-Quran, sengaja memelintir ayat-ayat Al-Quran, memotong-motong, merubah gitu. Nggak cuma Al-Quran, Al-Quran, hadis, itu dirubah-rubah, terus mereka terjun ke sosial media, contohnya TikTok, sekarang banyak sekali. Itu mereka semakin menakut-nakuti orang yang nggak kenal Islam. Nah jadi mereka menakut-nakuti itu, jadi makanya saya sendiri pun dulu, aduh nggak banget deh sama Islam gitu dulu. Karena udah terlalu sering terbrainwash ya, tentang Islam itu buruk, tentang Islam itu begini-begini gitu ya, perang lah ini itu. Nah itulah, jadi sebenarnya orang kalau mau mencari hidayah dari mana saja sih bisa dicari ya, tinggal hidayah itu nanti Allah berikan lewat mana gitu ya. Tapi ya ini, buat ustazah-ustazah di sini, para guru-guru di sini, ini saya yakin, aduh saya mah udah jelas nggak ada apa-apanya nih. Saya hanya baca dari kitab suci saya yang lama, mereka kemudian mengorek-ngorek Al-Quran. Nah kan mereka terjun di TikTok. Terus tahu nggak, kebanyakan sekarang yang terjadi untuk memerangi orang-orang yang memerangi Islam, itu malah yang bermunculan yang banyak tuh mu'alaf-mu'alaf kayak saya. Tapi saya udah lama ya, udah bukan mu'alaf ya, mukhalaf kayaknya ya, udah ketuaan ya mu'alaf. Jadi lebih banyak itu orang-orang yang baru bersyahadat, orang yang baru masuk Islam, yang nggak ada ilmunya sama sekali, kayak saya ini nggak ada ilmunya, nekat juga untuk ngelawan mereka yang membenci Islam, padahal nggak punya ilmu, berani aja udah hadapin mereka. Kita mensiarkan aja kebenaran, mensiarkan aja apa yang kita tahu, apa yang kami tahu, padahal kami ini nggak punya ilmu gitu. Nah jadi sayang sekali kalau ini nggak dimanfaatkan peluang-peluang yang bisa mensiarkan dakwah. Di sini para ustazah udah nggak perlu diraguin lagi ilmu-ilmunya, udah tinggi banget, udah mau hadis, mau Quran, apapun lah itu ya, udah di luar kepala lah semuanya. Udah bisa langsung gitu hadapin mereka. Mereka cuma bisanya memelintir. Nah ini punya ilmu beneran. Nah jadi jangan sampai kita itu dikalahkan perang sosial media nih, karena kita sekarang perang sosial media dengan mereka. Jangan sampai biarkan mereka enak-enak di TikTok gitu ya. Mereka menguasai. Mereka itu pengen sekali loh memurtadkan kita itu. Karena di dalam agama mereka juga, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Makhluk apapun saya nggak tahu ya, kucing mungkin ya. Terus ada juga, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, baptislah mereka. Disuruh seperti itu mereka. Nah kita dengan simple aja yang dikatakan sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Masa berat sih? Ya saya rasa sih enggak lah.
Apalagi ustazah-ustazah di sini, aduh, jangankan satu ayat, satu Al-Quran pun mampu ya ustazah-ustazah di sini. Jadi tetap kita coba sama-sama ya, kita coba sama-sama. Saya aja yang nggak ada apa-apanya, saya aja yang biasanya ke pesantren itu saya yang mendapat ceramahan dari para ustazah, saya berani cuma modal nekat gitu, berani, nggak punya ilmu saya hanya berani udah ngisi waktu saya untuk hadapin mereka-mereka. Dan jalannya orang dapat hidayah macam-macam. Ada yang langsung saat itu diskusi, yang benci Islam, yang ateis juga ada. Ternyata dengan jalannya diskusi, Masya Allah langsung dapat hidayah, minta syahadat saat itu juga. Itu sering dan hampir tiap hari kami di sosial media itu ada yang minta syahadat, itu sering. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita sia-siakan gitu aja sih gitu, karena pasti zaman sekarang semua punya handphone kan, punya waktu, apalagi kayak saya sendiri ini kan emak-emak ya, emak-emak di rumah gitu. Ya udah manfaatkan aja waktu sebaik-baiknya, dan kita jangan sampai ini juga, jangan sampai kita nih merasa enak-enak, sudahlah yang penting saya sudah di dalam Islam, nggak usah repot-repot lah, yang penting kita mati dalam Islam, udahlah. Nggak cuma di situ, karena sayang sekali belum tentu jangankan kita pikir, jangankan orang-orang lain ya, diri kita sendiri aja nih sebenarnya kita nggak ada yang menjamin loh. Allah itu kan bisa aja mengambil apapun yang ada pada kita, termasuk hidayah pun yang pernah Allah berikan kepada saya bisa aja diambil lagi. Naudzubillah, jangan sampai ya. Jadi jangan sampai kita ini berhenti sampai di sini. Kita terus memohon juga kepada Allah untuk semoga Allah mampukan kita meninggal ini hanya dalam Islam. Jangan sampai kami meninggal dalam keadaan tidak berislam. Dan kita pun juga harus menjaga saudara-saudara kita juga, itu lebih penting. Jangan sampai saudara-saudara kita ini kita anggap udahlah itu Islamnya kuat. Bahkan yang ustadz aja yang siapa ya sekarang ya, Saifuddin Ibrahim ya, Saifuddin Ibrahim itu kan murtadin itu ya, itu aja dulunya ustadz ternyata bisa murtad kan. Nah jadi jangan sampai aja kita terlena, jangan sampai kita terbuai dengan apapun yang ada sekarang, kita biarin aja berlangsung gitu aja. Jangan sampai, paling enggak kita minimal punya punya hujah di mata Allah, nanti kita juga sudah ikut serta gitu. Kayaknya kebanyakan banget aku ngomong. Enggak tuh Mbak. Ya, ibu-ibu. Masya Allah ibu-ibu ya. Perjalanan Mbak Khadijah menemukan Islam itu ternyata bukan karena dengar ceramah Ustadz ya Mbak ya. Bukan karena membaca Al-Quran tiba-tiba terus ada hidayah, karena hidayah beda-beda ya Mbak ya datangnya gitu. Justru kalau Mbak Khadijah ini datang hidayahnya karena membaca kitab umat Kristiani ya, kitab Injil, justru menemukan hidayah, akhirnya menemukan karena berlogika gitu ya, logika karena kok Yesus disebut Tuhan, sedangkan di Injil sendiri dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan begitu ya Mbak ya. Dan kontradiktif ini tidak terjawab oleh gereja ya Mbak. Justru ketika bertanya hanya doktrin saja gitu diyakinkan. Kalau kontradiksi ada jawaban yang menarik sih sebenarnya dari pendeta saya itu. Ada jawaban yang menarik. Apa tuh Mbak jawabannya? Cerita lagi nih, balik lagi kan. Karena tadi saya lupa juga. Jadi kontradiksi-kontradiksi itu memang banyak di dalam Bible. Kalau tadi kontradiksi antara di Bible dengan pengajaran ya. Tapi kontradiksi di Bible tuh ada lagi yang lebih lucu-lucu lagi, itu sebenarnya banyak. Nanti teman-teman, aduh kayak temen aja. Nanti ustazah-ustazah di sini mohon maaf ya, kebiasaan di sosial media ngomongnya teman-teman gitu ya. Jadi mohon maaf ustazah-ustazah di sini, kalau pengen tahu juga ya kontradiksinya apa aja, itu di channel YouTube Natalia Iriani saya sempat bahas di Kisah Mu'alaf. Jadi banyak sekali kontradiksi di Bible. Contohnya aja nih, satu contoh aja nih saya kasih. Di 2 Samuel 24 ayat yang pertama, dan juga di 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Kalau di 2 Samuel, Daud itu disuruh menghitung orang Israel, tapi yang menyuruh Tuhan. Tuhan menyuruh Daud menghitung orang Israel. Kemudian di 1 Tawarik 21 ayat yang pertama, itu iblis yang menyuruh Daud. Ceritanya padahal sama. Ada nggak bedanya?
Satu Tuhan, iya. Yang nyuruh siapa? Satu Tuhan, satu iblis. Nah, yang benar yang mana? Tuhan atau iblis? Itu salah satu ya. Banyak sekali kontradiksinya. Di situ saya dulu pernah nanya ke pendeta. Saya tanya satu-satu semua saya tanyakan sebelum saya mualaf itu. Katanya itu latar belakang penulis berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda. Katanya itu wajar ada kesalahan di dalam kitab suci, kata pendetanya. Tapi saya bilang, saya nggak bisa gitu Pak. Saya nggak mau, namanya kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Karena kitab suci itu kan bersih firman dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin salah, Tuhan nggak mungkin pelin-pelan, Tuhan nggak mungkin lupa. Pendeta saya ini jawabannya mencengangkan gini, dia bilang, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada salahnya, ya kitab sucinya teman-teman kita, orang muslim, Al-Quran. Saya cuma melongo, hah? Iya, jadi kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada salah, itu Al-Quran. Karena itu langsung datang dari Tuhan, katanya begitu. Ya saat itu ya bingung aja. Doakan aja semoga pendeta yang tahu kebenarannya itu bisa menerima kebenaran. Karena itulah banyak orang-orang di luar sana juga mereka pintar, mereka tahu, tapi mereka menyombongkan dirinya sampai mereka nggak mau terima hidayah gitu. Ya, ini kayaknya pendetanya jadi ragu juga nih karena Mbak Khadijah nanya terus nih, jadinya berpikir ya juga ya. Ya, jadi justru dari Injil akhirnya hidayah itu datang dan banyaknya kontradiktif yang tidak terjawab dari gereja dan justru malah disuruh ke Islam gitu ya. Dan pewajaran bahwa kitab suci itu wajar salah karena penerjemahan itu dari berbagai latar belakang budaya, kemudian kebiasaan yang berbeda gitu. Itu menjadi satu alasan juga nggak sih Mbak kalau sekarang kita melihat banyak kegiatan kristenisasi atau ya perang media sosial sekarang gitu ya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah tidak relevan menurut mereka dan harus ada perubahan, harus ada penyesuaian dan karena mereka membawa logika Injil itu ke Al-Quran begitu. Iya, ini saya tahu nih dimaksud nih dari yang siapa ya? Kayak mau dibilang mas tapi kok cantik, mau dibilang mbak tapi kok ganteng. Saya ngerti nih yang dimaksud ini. Iya, memang ngadi-ngadi itu Elia. Saya juga bingung tuh dia tuh. Jadi untuk sebelum saya nggak ngurusin fisiknya dia ya, itu urusan dia ya. Mau analisa juga saya pusing nanti nganalisa dia. Jadi sebenarnya kalau dia itu berani-beraninya untuk menyuruh kita orang Islam merombak Al-Quran kita, tafsiran kita, itu mereka menganggap kitab suci kita ini levelnya sama kayak mereka. Karena apa? Kitab suci mereka itu sudah biasa dirubah-rubah. Banyak sekali contoh-contoh ayat yang di dalam kitab suci mereka itu dengan jelas, itu saya lihat di tafsiran Yerusalem. Ini ustazah-ustazah di sini bisa lihat langsung online ya. Ngelihat di Alkitab Sabda, coba cek Lukas 17 ayat 36. Dilihat tafsiran, diklik Yerusalem. Ayat ini tidak asli, tapi dipinjam. Mau dibalikin kapan itu ya? Udah gak asli terus minjem, kembaliinnya kapan? Bahkan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Di situ juga tentang Trinitas yang dulunya nggak pernah ada, ternyata diada-adain. Sama, lihatnya juga di Alkitab Sabda, tafsiran Yerusalem. Ternyata bagian ini nggak asli. Nah, jadi mereka menganggap Al-Quran kita ini dianggap sama kayak punya mereka yang bisa dirubah-rubah sesuka hati mereka gitu. Nah, jadi ya itulah. Karena mereka sudah kebiasaan begitu. Jadi kita maklumi aja apa yang mereka sampaikan ya, maksudnya bukan maklumin biarin gitu, bukan ya, maksudnya kita maklumi ya wajar lah dia nggak waras gitu ya, nyuruh kitab suci kok dirubah, masa perkataan Tuhan dirubah-rubah. Ya jadi itulah, karena berbeda sekali kitab suci Al-Quran sama mereka tuh berbeda, tapi mereka nggak paham, makanya tugasnya kita semua sama-sama di sini, apalagi yang tadi saya bilang ustazah-ustazah di sini, wah ini ilmunya nggak usah diraguin, jelasin ke orang-orang, menebar kebaikan tentang Islam itu kayak gimana, karena banyak orang di luaran Islam takut sama Islam,
Banyak orang di luar Islam tuh benci sama Islam. Kayak saya dulu begitu, benci banget sama Islam. Padahal punya teman Islam banyak, mereka semua baik sama saya. Tapi saya benci sama Islam, gak jelas ya. Ya itu, banyak orang-orang di luar Islam kayak gitu. Nah jadi terus aja kita sama-sama semangat. Kalau saya kan nggak bisa tuh di Al-Quran apa, aduh bukan ranah saya tuh ranah mendengar, bukan ranah mensiarkan itu ya kalau Al-Quran. Nah jadi buat orang-orang yang di sini, ustazah-ustazah di sini masih banyak orang belum mengenal Al-Quran, masih banyak orang belum mengenal Islam itu seperti apa, lakuin aja, pastilah lebih besar lagi nih pasti gerakannya dibanding saya yang nggak ada ilmunya kayak begitu. Ibu-ibu langsung senyum-senyum nih kalau dibilang ustazah. Ya kita sama-sama belajar ya Bu ya. Kita di pesantren sering mendengar banyak ceramah dari ustazah gitu, dan justru kita jarang mendengar dari sisi lain gitu kan, dari agama lain itu memandang Islam seperti apa, kemudian kita harus bagaimana bersikap sebagai seorang muslim gitu. Karena kan mereka tidak mungkin membaca kitab kita gitu ya, dan yang mereka baca itu adalah bagaimana kita gitu. Ya, jadi mereka melihat orang Islam itu seperti apa biasanya dari orang-orangnya gitu. Padahal kan tidak semua orang Muslim itu mencerminkan bagaimana Islam, ya Bu ya. Ya, tadi Mbak menyebutkan bahwa sebelum masuk ke Islam itu benci sama Islam. Padahal sudah banyak bersinggungan dengan teman-teman yang Muslim gitu. Bagaimana Mbak? Jadi yang tadinya benci justru jadi cinta gitu sama Islam? Justru jadi cinta banget sama Islam. Dulu benci banget denger azan, itu kayak udah setan kebakar. Dan nggak ada toleransinya sama sekali dulu saya tuh ya. Jadi nggak tahu diri lah. Bisa dibilang saya tuh dulu nggak tahu diri. Kalau inget-inget memang aduh memalukan banget sikapku dulu, tingkahku dulu. Udah minoritas, lagi numpang mobil temen, terus ada azan, musik di mobilnya temen itu langsung gue gedein. Supaya nggak kedengeran azan di jalan, kan banyak azan kan. Nah itu langsung saya gedein suara musik di mobil itu. Saya bilang panas gitu ya, udah kayak setan gitu. Jadi teman cuma ketawa-ketawa aja gitu ngelihat saya kayak gitu. Terus ada di TV juga denger azan, langsung saya matiin TV itu. Kayaknya udah bener-bener nggak suka gitu. Terus ngelihat orang pakai sarung, orang jenggotan gitu, wah ini teroris nih. Ngelihat orang cadaran bawa tas besar, ini bawa bom nih. Itu aja di pikiran gitu. Jadi udah takut duluan. Padahal kalau memang semua Islam kayak begitu, berarti Indonesia ini harusnya udah nggak ada yang non Muslim dong. Karena mereka mayoritas Islam ya. Buktinya enggak, ternyata non Muslim pun masih berkeliaran, masih bisa bebas beribadah, bebas berkeyakinan. Teman-teman saya pun juga baik-baik semua. Dan dulunya yang saya bilang benci banget sama azan, sekarang enggak. Apalagi dulu awal-awal mu'alaf ya, kemaru saya itu. Belum azan tuh saya nungguin, udah wudu. Udah wudu, udah pakai mukena, nungguin azan gitu. Terus udah ada suara-suara di masjid, itu saya kirain azan. Padahal belum azan. Suaranya udah diam, saya langsung sholat. Udah selesai, aku udah bisa sholat. Kan tadi belum azan, belum. Ya udah sholat lagi, senang tapi sholat lagi. Dan saking senangnya itu, namanya perempuan kan ada masa liburnya ya. Sampai sekarang pun saya sering lupa kalau saya lagi libur. Kadang sadar-sadarnya itu udah selesai sholat baru saya sadar, loh saya kan lagi nggak boleh sholat. Ya saking saking semangatnya, saking senengnya ya. Dan jadi Allah itu bener-bener, ya bener lah, Allah itu maha membolak-balikan hati. Jadi yang dulunya aku benci banget, terus ngelihat orang pakai kerudung tuh dulu di pikiranku udah jelek. Sekarang enggak, sekarang malah setelah bersyahadat loh, saya itu berhijab itu setelah bersyahadat. Jadi nggak nunggu mu'alaf berapa lama baru berkerudung, enggak. Nah inilah yang tadi saya cerita di awal, ada kejadian yang saya sembunyikan untuk mempertahankan keimanan saya di dalam Islam. Itu dulu saya setelah bersyahadat langsung beli yang namanya beberapa kerudung dan baju-baju yang tertutup. Walaupun cuma dikit ya, cuci kering pakai ya. Tapi dulu semangat banget gitu. Jadi udah selesai syahadat, langsung saat hari itu juga saya beli, terus besokannya kan ke kantor. Itu saya langsung udah berhijab aja, tapi nggak dari rumah, ngumpet. Hijabnya saya taruh di dalam tas, terus udah agak aman nih, udah jauh dari rumah, kan dulu masih tinggal sama orang tua kan.
udah agak jauh, saya pakai hijab saya, set, nah udah ketutup ya. Berangkatlah ke kantor. Jadi sampai kantor, teman-teman tuh taunya, Natali udah mualaf, udah masuk Islam, udah pakai kerudung gitu. Taunya gitu. Terus pulang kantor pun gitu. Jadi pasti pakai kerudung dari kantor. Pulang, udah ngerasa nggak aman deket perumahan, dilepas, masukin tas lagi. Itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sampai hampir setahun saya menyembunyikan kemualafan saya. Nggak cuma penampilan, sholat juga sembunyi-sembunyi. Sholat ngumpet, nyimpen sajadah mukena ngumpet, nyuci kerudung itu juga nyemurnya di dalam kamar supaya nggak ketahuan. Itu dulu bener-bener ngumpet-ngumpet tuh nggak enak gitu loh. Punya keimanan ngumpet tuh nggak enak. Jadi alhamdulillah pas saat sudah ketahuan semua ya enak, tinggal pakai kerudung langsung. Mau orang tua melihat sedih, itu kan bukan niat saya membuat mereka sedih gitu ya. Tapi tetap aja, jadi udah semua tahu ya udah. Jadi saya nyaman. Acara orang-orang Natalan datang ke rumah waktu itu juga, saya ketemu keluarga saya, keluarga besar, saya pakai kerudung, saya pakai ini, saya langsung keluar dari rumah karena menghindari acara mereka Natal di rumah gitu ya. Saya enjoy aja gitu pakai kerudung. Jadi benar-benar jatuh cinta banget saya sama Islam sekarang. Mau sholat, mau kerudung. Seneng banget alhamdulillah. Justru jangan sampai kehilangan itu gitu. Apalagi nih buat ustazah-ustazah di sini ya, banyak di lingkungan kita juga orang-orang yang masih awam dibilang masih awam, banyak juga yang masih belum mau pakai kerudung gitu kan. Yang di luaran sana, kalau ibu-ibu di sini nggak usah diraguin lah, di rumah pasti keluar buang sampah juga pakai kerudung dulu kan pasti. Tapi banyak di luaran sana yang nunggu nikah dulu, ternyata udah nikah, nunggu tua dulu lah baru pakai kerudung. Banyak yang kayak begitu kan. Itu sedih gitu loh, padahal nggak ada batasan, mereka nggak ada yang menghalang-halangi mereka untuk menutup aurat mereka, tapi mereka masih banyak yang menunda-nunda. Itu dulu saya takut sekali, saya langsung berhijab. Dan waktu saya buka tutup itu, maksudnya waktu di jalannya itu ya, karena takut ketahuan kan, deket rumah itu saya tutup, saya buka. Itu selama perjalanan banyak mata memandang tuh, di dalam hati tuh udah takut banget. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Tetap istighfar, astagfirullahaladzim. Karena jangan sampai baru mu'alaf, baru syahadat udah dosa besar nih, aurat kemana-mana. Kan ngeri gitu ya. Jadi itulah, mari kita sama-sama aja, nggak cuma ke orang yang takut sama Islam, tapi orang-orang yang memang benar-benar sudah di Islam ini gimana semangat kita sama-sama memperbaiki diri kita terus ya, karena pasti kita semua punya kurangnya, apalagi saya banyak sekali kurangnya. Ini ustazah-ustazah juga sudah cadaran. Semoga bisa nular juga gitu ya, amin ya. Jadi tetaplah kita semangat aja, apa yang perlu kita sampaikan, jangan menunda-nunda kebaikan. Kita ngelihat ada ini ada itu, langsung aja sampaikan. Kita punya HP, jangan kita biarin kuota kita nganggur gitu aja. Ada wifi, jangan dibiarin nganggur gitu aja. Kita pakai, kita lihat sosial media. Oh, jangan sampai kita biarkan pemurtatan di mana-mana. Kita harus menjaga akidah, dan alhamdulillah kalau dikasih bonus ada yang dapat hidayah bisa masuk Islam. Ya, kalau pada akhirnya jatuh ke Islam itu sendiri bagaimana Mbak? Akhirnya, oh ini yang benar gitu. Ya, untuk semakin yakinnya ya Islam itu yang benar ya. Nah, semakin yakinnya itu karena begini. Saya di dalam Islam itu, pertama, itu saya melihat dari ibadahnya. Teologisnya, ibadahnya. Kalau muamalahnya nggak usah ditanyain lah. Semua agama, semua keyakinan sama-sama mengajarkan kebaikan antar sesama ya kan. Tapi teologisnya itu unik gitu loh, bener-bener nggak sama kayak yang lain. Teologisnya unik kenapa? Saya tahu Tuhan yang benar yang harus saya sembah itu dari kitab suci yang benar. Dan memang terbukti di dalam Al-Quran itu, Al-Quran memang benar. Nggak ada satu kesalahan pun di dalam Al-Quran. Dan buat saya semakin yakin karena apa? Saya tahu ini kitab suci Al-Quran datang dari Tuhan yang benar. Karena di dalamnya itu banyak pengetahuan-pengetahuan pada saat Al-Quran diturunkan ribuan tahun lalu. Itu belum ada ilmuwan, belum ada saintis gitu ya, teknologi belum ada. Tapi bisa menjelaskan kayak di surat At-Tur ya ayat 1-6, api di dasar laut,
Zaman dulu Nabi mana pernah nyelam sampai di dasar laut ngelihat api, ya kan? Garis edar tata surya di surat Yasin sama surat Al-Anbiya itu gimana ceritanya kalau datangnya bukan dari Tuhan yang Maha Tahu? Itu pasti udah dari Tuhan yang Maha Tahu memberitahukan itu. Ini pasti Tuhannya benar nih yang menginformasikan itu. Nah, jadi salah satunya hal-hal kayak begitu ya, terbukti kebenaran Al-Quran, maka Tuhan yang benar inilah pasti yang menurunkan Al-Quran. Dari situ saya bisa mengenal Tuhan yang benar, saya menyembah Allah, dan ibadahnya pun unik. Ibadahnya itu nggak sama kayak di tempat agama saya yang lama dan tempat-tempat yang lainnya. Kenapa? Karena apa? Di dalam Al-Quran sendiri Allah bilang, ya kan? Akulah Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini, perintah ini ada di Al-Quran. Jadi saya beribadah kepada Tuhan, ibadahnya jelas, Tuhannya sendiri yang bilang. Kalau di tempat saya yang lama itu, saya dulu ke gereja, siapa yang ngajarin? Yesus nggak pernah ke gereja. Siapa yang mengajari, kan gitu. Terus bajunya kayak gimana, kan gitu. Kalau di Islam semua diatur gitu loh. Jangankan mau saat kita ibadahnya, dari kita mau ibadah, bahkan kita melangkah, kita wudhu dari rumah, itu udah ada semuanya. Kita wudhu, kita pakai pakaian, semuanya teratur, semua sama. Terus ibadahnya tiba-tiba kalau mau dilihat orang Islam dari berbagai negara, mereka ketemu di Mekah, mereka nggak akan bingung. Kamu dari masjid mana, antum masjid mana, antum masjid mana, nggak pernah berantem mereka. Ibadahnya sama, nggak ada yang berantem. Wah, kalau dulu di sana kacau. Denom ini, denom itu, kamu bidat, baptisanmu salah. Jadi kacau gitu. Nah, di sini kalau di Islam tuh benar-benar Masya Allah ya. Islam tuh benar-benar Masya Allah, jadi teologisnya jelas, Tuhannya benar, ibadahnya juga benar, langsung perintahnya dari Allah. Nggak ada perbedaan dimanapun, perpecahan itu nggak ada. Jadi alhamdulillah banget, bangga banget dengan Islam ini, Islam yang benar gitu. Alhamdulillah. Luar biasa nih Mbak ceritanya. Pasti ibu-ibu dan saya juga khususnya pasti ini menjadi satu insight baru ya buat kita dan merinding gitu dengarnya. Karena kan kita biasa sholat aja gitu. Karena dari kecil diajarinnya gitu kan. Kayak Mbak tadi disuruh baca Bible, ya udah baca aja gitu. Tapi kan kalau Mbak Khadijah sendiri sudah meresapi sholat itu menjadi bagian yang menyenangkan gitu kan, menyenangkan sekali dan khusyuk pasti kalau udah sholatnya seperti itu gitu. Ya, sebenarnya masih banyak Mbak yang pasti kita pengen tahu, pengen kita tanyakan gitu. Ibu-ibu siapin pertanyaannya ya gitu. Jadi tapi sesi Mbak Khadijah kita jeda dulu karena kalau kita nggak dengar sepatah dua patah kata dari Umi Magfirah tuh nggak afdol ibu-ibu ya. Iya dong. Tadi kata Umi mah nggak usah ngomong nggak apa-apa. Tapi kita yang kenapa-napa Mi. Jadi kita harus dengar patah juga dari Umi. Jadi seperti yang dijelasin atau sharing dari Mbak Khadijah tadi Mia, bahwa mendapatkan Islam tuh justru dari kitabnya sendiri gitu, kitab Injil yang sebenarnya adalah milik orang Nasrani gitu. Kan kalau Islam itu sebenarnya bukan agama logika ya Mia, tapi tidak pernah bertentangan dengan logika dan itu menjadi satu bukti bahwa Islam itu yang paling benar ya Mia, di antara, bukan paling benar, memang satu-satunya yang benar di antara semua agama. Mungkin penjelasan.